無料空所 Salah satu hal yang paling ditunggu penikmat Jujutsu Kaisen adalah waktu melihat karakternya ngeluarin perluasan domain. Sebagai serangan pamungkas, perluasan domain ini selalu disuguhkan dengan adegan-adegan epik. Nah, di chapter 164 Jujutsu Kaisen ini, kita bakal melihat perluasan domain salah satu karakter baru, yaitu Higuruma Hiromi. Yap, chapter ini bakal berfokus ke pertarungan Yuji melawan Hiromi. Setelah di chapter sebelumnya, Yuji sempat mencoba membujuknya, Hiromi ternyata menolak buat menghentikan cooling game. Dia justru tertarik dengan jalannya game kematian ini, karena di cooling game inilah Hiromi bisa melihat di mana hukum ditegakkan seadil-adilnya. Nggak cuma itu aja, kita juga bakal dapat penjelasan lebih soal perluasan domain di chapter ini. Oke, daripada makin penasaran, langsung aja kita mulai pembahasan chapter 164 Jujutsu Kaisen. Chapter dibuka dengan dimulainya pertarungan Yuji melawan Hiromi. Setelah Hiromi mengeluarkan Shikigami-nya, Yuji terkejut dan langsung memasang kuda-kuda. Yuji nggak mau langsung menyerang dengan gegabah. Ini karena Hiromi sendiri udah punya 100 poin lebih. Artinya, dia ini kira-kira udah ngebunuh 20 penyihir lain. Yuji pun bersiap buat menerima segala serangan dari Hiromi. Tapi secara mengejutkan, Hiromi memakai teknik yang idealnya nggak bisa dipakai oleh penyihir yang masih baru. Yap, teknik tersebut adalah perluasan domain. Perluasan domain Hiromi bernama hukuman bunuh diri paksa. Di situ, ruangan di sekitar Hiromi dan Yuji langsung berubah menjadi ruangan sidang. Menyadari Hiromi memakai perluasan domain, Yuji langsung berlari ke arahnya. Yuji berencana menyerangnya sebelum Hiromi memakai teknik kutukannya. Tapi sebelum serangannya mengenai Hiromi, tendangan Yuji terhenti secara paksa. Hiromi pun menjelaskan kalau segala jenis kekerasan fisik itu dilarang di dalam domainnya. Aturan ini juga berlaku ke Hiromi. Nah, terus gimana cara kerja perluasan domain Hiromi ini? Ternyata teknik Hiromi ini memaksa diadakannya sebuah persidangan di dalam domain. Si target bakal dijadikan tersangka, sementara yang bakal jadi hakim adalah sang Shikigami. Sidang pun dimulai dengan dibacakannya tuduhan yang jatuh ke Yuji. Pada tanggal 16 Juli 2017, Itadori Yuji yang masih di bawah 18 tahun dicurigai masuk ke pusat pachinko atau perjudian yang bernama Maji Vegas. Yuji awalnya kaget, tapi dia langsung teringat kalau tuduhan tersebut emang betulan terjadi. Yuji pun berniat buat mencari alasan, tapi Hiromi langsung menjelaskan situasinya. Jadi sang hakim atau Shikigami Hiromi ini punya kemampuan buat mengetahui segala rahasia tiap individu di dalam domain. Tapi informasi tersebut nggak terbagi ke Hiromi. Artinya Hiromi juga nggak tahu kalau tuduhan buat Yuji itu bener atau enggak. Hasil sidang pun bakal ditentukan oleh statement dari Yuji sebagai tersangka dan Hiromi sebagai penuntutnya. Nah, meski Hiromi nggak dapat informasi dari Shikigami-nya, dia tetap diberikan barang bukti soal kasus Yuji. Tapi Hiromi bilang kalau barang bukti tersebut nggak serta-merta mengkonfirmasi tuduhan Yuji. Dia juga nggak bakal memberitahu isi barang buktinya. Artinya Yuji cuma perlu membuat statement atau klaim buat menghapus tuduhannya dan meyakinkan hakim kalau dia nggak bersalah. Nah, ngelihat cara kerja teknik Hiromi ini, Yuji jadi teringat akan penjelasan Master Tengen. Jadi sebelumnya Yuji ini pernah diberikan penjelasan soal perluasan domain oleh Master Tengen. Dia bilang kalau perluasan domain yang dipakai penyihir modern dan penyihir kuno itu berbeda. Penyihir modern memakai perluasan domain sebagai teknik pamungkas. Artinya, teknik tersebut difokuskan buat mengenai dan membunuh lawannya. Inilah kenapa syarat buat mengeluarkan domain tipe ini itu lebih berat. Alhasil, cuma beberapa penyihir aja yang bisa. Sementara itu, penyihir kuno memakai perluasan domain lebih sebagai teknik standar. Jadi meski sama-sama berfokus buat mengenai lawan, teknik ini bukan difokuskan buat membunuh. Dan buat memastikan lawannya terkena serangan, penyihir cuma perlu memasang aturan ke individu yang ada di dalam domain. Inilah jenis perluasan domain yang dipakai oleh Hiromi. Jadi meski Hiromi adalah penyihir baru, dengan memakai perluasan domain tipe lama, dia jadi nggak perlu menyiapkan banyak persyaratan. Makanya cukup masuk akal kalau Hiromi bisa menguasai teknik ini dalam 12 hari. Hiromi pun kembali melanjutkan penjelasannya. Jadi dia dan Yuji bakal diberikan masing-masing 1 kali kesempatan buat memberi statement. Yuji berkesempatan buat memberi pembelaan, dan setelahnya Hiromi diberikan kesempatan buat membantah dengan dukungan barang bukti. Terakhir, hakim pun akan memutuskan hasil sidang sesuai dengan undang-undang. Nah, dari penjelasan-penjelasan ini, Yuji sadar kalau perluasan domain dari Hiromi ini adalah tipe yang lama dan gak bakal menyerangnya secara langsung.
Yuji pun bertanya ke Hiromi apa yang terjadi kalau dia terbukti bersalah. Tapi Hiromi bilang kalau dia nggak berkewajiban buat ngejawabnya. Hiromi cuma memberi 3 pilihan ke Yuji. Diam, mengaku bersalah, atau membantah. Yuji juga dibolehkan buat berbohong, dan ini bakal masuk ke membantah. Mendengar pernyataan Hiromi, Yuji terheran. Kenapa dia boleh berbohong di tengah sidang? Dan Hiromi ngejawab kalau kenyataannya, di dalam sidang orang emang bisa aja berbohong. Karena kalau semua orang berkata jujur, sidang nggak lagi dibutuhkan. Hiromi pun menyuruh Yuji buat segera memberi pernyataan. Yuji sendiri ngerasa kalau dia perlu berbohong agar bisa dinyatakan nggak bersalah. Yang jadi masalah adalah barang bukti yang ada pada Hiromi. Apa isinya? Yuji berpikir kalau kemungkinannya ada 3. Kemungkinan pertama, barang buktinya cuma tipuan dan nggak bisa ngebuktiin kalau dia masuk ke Maji Vegas. Artinya, barang bukti ini cuma pancingan agar Yuji mengakui tuduhannya. Jadi di skenario ini, Yuji harus memilih diam atau membantah tuduhan. Kemungkinan kedua, barang buktinya asli dan bisa ngebuktiin kalau Yuji masuk ke Maji Vegas. Di skenario ini, Yuji bisa aja ngebantah dengan bilang kalau dia masuk ke Maji Vegas cuma buat pinjam kamar kecil. Kemungkinan ketiga, barang buktinya asli dan bisa ngebuktiin kalau Yuji nggak cuma masuk ke Maji Vegas, tapi juga main di sana. Di skenario ini, Yuji mungkin bisa aja mengakui perbuatannya dan bakal dapat hukuman yang lebih ringan. Tapi Yuji ragu kalau persidangan Hiromi ini punya tingkat hukuman yang beragam. Yuji pun akhirnya memilih skenario kedua. Yap, Yuji berbohong dengan bilang kalau dia masuk ke Maji Vegas cuma buat pinjam kamar kecil. Hiromi pun langsung mengeluarkan barang bukti dan ternyata berisi foto yang ditangkap dari CCTV di hari kejadian. Di situ Yuji tertangkap sedang menukar hadiah di toko barang bekas yang ada di dekat Maji Vegas. Nah, karena Yuji udah mengaku masuk ke Maji Vegas, dengan adanya foto penukaran hadiah, klaim Yuji soal meminjam kamar kecil pun jadi diragukan. Jadi besar kemungkinan Yuji emang masuk ke Maji Vegas meski dia masih di bawah umur. Hiromi pun menjelaskan kalau Yuji melanggar pasal 130, yaitu pelanggaran menyusup ke suatu kediaman. Ini karena pusat pachinko tersebut udah melarang anak di bawah umur buat masuk. Nah, ngelihat betapa kuatnya bukti yang dipunyai oleh Hiromi, Yuji bilang kalau sidang tersebut nggak adil. Karena klaim apapun yang dibilang oleh Yuji, hasilnya pasti bakal sia-sia. Tapi Hiromi bilang kalau sebenarnya ada satu celah yang harusnya bisa dimanfaatkan oleh Yuji. Jadi gini, perjudian itu sebenarnya dilarang di Jepang dan udah ada undang-undangnya. Nah, buat menghindari undang-undang ini, pusat pachinko dan toko buat penukar hadiah itu ada di tempat yang terpisah. Jadi pelanggan bisa nukar hadiah barang dari pachinko ke uang di toko lain. Bahkan satu toko penukaran hadiah bisa aja dipakai oleh lebih dari satu pusat pachinko. Nah, karena tuduhan Yuji ini cuma masuk ke Maji Vegas, dia harusnya tinggal pura-pura nggak pernah ke sana. Jadi di foto barang bukti, Yuji bakal diasumsikan sedang menukar hadiah dari pusat pachinko lain. Dengan begini, tuduhan Yuji pun bisa langsung terbantah. Tapi sayang, karena Yuji udah mengaku masuk ke Maji Vegas, sang hakim pun mendakwa Yuji bersalah dan hukumannya adalah penyitaan. Setelah hasil sidang diumumkan, perluasan domain Hiromi pun lenyap dan dia langsung melempar palunya ke arah Yuji. Yuji awalnya ngerasa nggak ada yang berubah pada dirinya, tapi setelah dapat serangan tersebut, dia ngerasa aneh. Hiromi pun kembali menyerang, dan kali ini dia mengubah ukuran palunya menjadi lebih besar. Dia pun mengayunkan palu raksasanya ke badan Yuji, dan Yuji dibuat terpental. Tapi Yuji masih bisa bangkit. Disitulah Yuji sadar kalau perasaan aneh yang dia rasakan adalah hilangnya energi kutukan. Artinya, hukuman dari sidang tadi adalah penyitaan energi kutukan dari dalam diri Yuji. Hiromi sendiri ngerasa terheran karena Yuji masih bisa bangkit. Dia pun bilang kalau Yuji punya tubuh yang kuat. Dan Yuji ngejawab kalau fisik yang kuat adalah nilai jualnya. Itu dia chapter 164 Jujutsu Kaisen. Di chapter ini kita disuguhkan dengan sisi baru dari perluasan domain. Kalau sebelumnya perluasan domain lekat dengan serangan-serangan super dahsyat, perluasan domain Hiromi ini benar-benar unik, apalagi dengan segala aturan-aturannya. Nah, dengan adanya perluasan domain tipe lama ini, nggak mustahil kalau kedepannya makin banyak peserta cooling game yang pakai teknik ini. Atau malah nggak cuma mereka, para murid SMK Jujutsu juga mungkin bakal dapat jatah domain mereka. Dan ini menarik buat ditunggu, terutama dari si murid terkuat, Yuta. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah, apakah perluasan domain tipe ini bisa dipakai terus-menerus dalam satu hari? Karena kalau iya, Yuji mungkin bakal dalam bahaya, apalagi sekarang dia nggak bisa pakai energi kutukan.
Meski kekuatan fisiknya jauh di atas manusia normal, serangan-serangan Yuji jelas bakal kena nerf, apalagi lawannya sendiri punya energi kutukan buat melindungi diri. Nah, sebelumnya gue ngira kalau Yuji bakal dituntut akan kejahatan Sukuna di Shibuya. Tapi ternyata, di domain Hiromi, Yuji dan Sukuna ini kemungkinan besar dianggap sebagai dua individu. Dan ini bakal menarik kalau nantinya Sukuna keluar dan menghadapi perluasan domain Hiromi. Tapi gue harap sih dia nggak keluar secepat ini, karena gue pengen ngeliat gimana Yuji keluar dari situasi genting ini tanpa bantuannya. Well, arc Kuligame ini makin seru aja dan kita semua jelas nggak sabar buat menantikan kelanjutannya. Oke, cukup sekian video dari Reko Manga kali ini. Like dan share kalau kalian suka. Komentar kalau kalian punya pendapat, kritik, atau saran. Subscribe kalau kalian tertarik dengan konten channel ini. Akhir kata, selamat membaca. Sampai jumpa.